dusun ini tahun berapa, Bang? Kalau ya anu yang 62 minggu itu nak. Oh, 1992 ya? Oh. Mulai majalah sini 1992 tuh. Mamang kesini ini berhubungan apa Suhang? dulu. Oh. Wong Laparong dulu. Oh, jadi Merantau kalau jadi Cuman mau di sini aku didorong atau rombongan lagi. Oh. Nah, Ini. nah, Maksud Bang Bapu. masuk ya Pantai Pegiman, Kasiman, Dula, Rame, Raja Anak, panjang katanya juga ya. Jadi rombongan Mamang tuh datang ke sini nih, apa namanya? Kasiman itu, Tugiman, Kamu pencet tuh. Ngadiman ya? oh, Itu satu, Mamang datang ke sini nih sebagai apa? Maksud aku apa memang? mencari saja. Oh, mencari, merantau. Oh, pas dapat di sini begawi, bukan ya milu gawi jalan ini, bukan? Oh, jadi milu gawi jalan ini tahun 9. Oh. Dari nol kan. Oh, pertama sekali tinggal di mana, Mamang? Pertama sekali pakai sini. Aku kan tinggal di dusun ini nih. Tempat osen lah dong. Oh, Tempat tempat osen lah. tempat bapaknya mau situ ya? Oh. Ini kan Oh. Hussein ini kan. Oh. Terus Mang, apa namanya? Mamang datang ke sini nih. Lah, jadi dusun lah apa macam mana di sini nih? Belum. Jadi ada hal-hal di sini nih, jemunya sedikit. Agak dikit lah dusun sini nih. Dipelencat-pelencat rumah dulu kan. Oh, masih mecah-mecah ya? Oh. Dusun ini kan cuma datangan kali. Oh. Jadi Mamang dulu apa namanya? Mamang datang ke sini masjid kita yang lama itu Al-Muhajirin itu ada lah belum? Lado. Oh, ada. Jadi masjid itu lah ada. Terus kalangan itu lah ada. Sekolah SR itu lah ada ya? Lado SD. SD itu. SD itu menjauh jajahan. Oh, zaman jajahan. Maksud aku lah ada lah Mamang ke sini tahun 1962 Belanda. zaman Belanda itu ya. Stasiun juga lah ada ya. Lado. Tapi inilah belum namanya dusun. Nah, di ini nih ada yang ketanya Kak, ya siapa namanya kan ada yang ngateka Mat Supar tulah nih, tapanya dia tuh. Apanya? Bapak Yanto, M Supar. Itu dulu. Rio lah itu kan. Di sini aku baca di ini bahwa Mamang nih pernah disebut ada 4 sumbai kan? Sumbai. Ya kepalanya lah Rio Sopar. Oh, jadi kepalanya itu cikal bakal terbentuknya dusun Margula tadi ya? Mau mana? Sumbai 4 tuh macam ini kan. Sama-sama. Bahasa dusun Margula ini istilahnya ya. Penduduk datangan. Jadi penduduk datangan ada Padang, ada ialah Suliman itu Pemering kan. Jadi aku ini dari Jawa kan. Ialah Tanjung Rahman diambil Dolacis. Margula diambil Marubi kan. Arubi. Arubi. Dari Jawaku terus dari Kemering ialah Suliman dulu. Pak Sumbai tadi ya. Sumbai kan. Jadi tugas Kampung Mamang tuh Sumbai itu apanya? Tugasnya ialah rasa kamu gantian inilah kan. Kalau ada pemotor membuat gawe kan. Terus nanggok-nanggok. Dulu kan nanggok-nanggok anu kan. Arawan kan. Nah itu. Cuma nunggu perintah anu itu kan. Kepalanya kan. Dia Sopar dulu kan. Jadi Sopar tuh dulu lah dibentuk Rio bener kan. Lah bentuk Rio. Lah dibentuk Rio dia tuh. Rio Sopar namanya tuh. Waktu lah dibentuk Rio dia tuh. Nah, dari tahun berapa dia terbentuk maksud aku tuh? Mamang datang ke sini belum dia terbentuk? Apalah lama Mamang diam di sini supaya ada dibentuk Rio? Kalau belum. Coba Mamang ingat maksud aku tuh kan. Mamang datang ke sini tahun 62 kan. Nah, tahun berapa kira-kira? Berapa tahun Mamang diam di sini? Lamanya aku. Bukan, baru terkata Mas Supar tuh dijadikan Rio macam itu. Tahu aku
udang dia tuh mimpin. Ngomong datang ke sini dia tuh lah ada lah. Awalnya mimpin awalnya mimpin. Oh, jadi dia ini ditunjuk oleh Pesira kan? Ah, Oh, dia ini kan bukan pemilihan dulu tuh kan? Oh, kan masih sistem marga kan? Oh, sistem marga nyelala dia ini ditunjuk oleh Pesira dan Sri, ya lah. Oh, dan Sri. Oh, Pesira. Ke rumahnya dulu. Oh, Pesira dan Sri, nyelala. Tapi tahun pastinya dia pacak kebila M Supar ini nih jadi kriya itu. Nah, di situ aku duduk pembentukannya dusun kan bupatinya Ali Sohar kan. Oh, saya Sohar. Ali Sohar. Oh, Itu kan jadi dusun. Tahun berapa itu jadi dusun tuh? Nah, kira-kira tahun berapa lah anak dia Sohar itu? Bupati. Bupati Ali Sohar. Saya Sohar. Oh, Nah, itulah baru dibentuk dusun itu kan. Bupati itulah yang bentuknya kan. Oh, jadi dibentuknya diresmikannya oleh Bupati. Diresmikan, Oh, oleh saya Sohar datang ke sini. Nah, datang di sekolah itu. SD itu. Oh, jadi di SD baru itu ya? Oh. Ya SD tadi. Rakyat mengumpul. Lah lupa tahun berapa Bang ya? Oh, tapi saya Sohar tuh Bang SD itu berdiri tahun 76, dia mau pindah ke situ. Itulah. Oh, 76. Berarti di atas ke situ kan? Oh. Pindahan anu sekolah itu. Oh, kan di situ, dulu di situ sampai tahun 75 masih. Nah, 76 asrama tentara tuh katanya lagi. Itu belum buka tahun asrama itu aku buka. Tahun berapa itu? Tahun 64. kira-kira lah Prestapu apa belum Prestapu. Belum Gestapu. Sekolahan lagi pindah sana tuh. Oh, dan sementara pindah ke situ dia tuh. Oh, ada ceritanya itu lah tuh. Jadi dari situ Aku bongkar sekolah. pindah ke situ dia kan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di rumah Bapak Supiri yang menurut pandangan kami kemungkinan tahu asal usulnya terbentuk Desa Muara Gula Baru. Jadi Pak, kami datang ke sini tujuan kami ingin menelusuri asal usulnya. Kalau dulu dikatakan Muara Gula Kalangan, kalau menahi Muara Gula Baru kan. Oh. Jadi yang pertama siapa namanya Pak? Supiri. Tahun kelahiran tahun berapa? Ingat? 46. 1946. 46. Jadi 1946. Jadi kemungkinan Bapak. Jadi sepengingat Bapak, Muara Gula Kalangan itu kebila adanya kriya Mas Supar. Tahu cici main ya. Masuk pengadang itu dulu masih zaman bapak. Oh, siapa dia itu? Namanya? Dia Ciambon. Oh, Ciambon tadi, kriya Ciambon tadi. Oh. Masih zaman bapak. Penggawa masih Supar. Oh, jadi termasuklah katakanlah Mas Supar itu tahun berapa kira-kira itu diangkat jadi penggawa untuk kalangan itu? Kalau sekitar 60 orang. Oh, jadi dia tuh lah dikatakan sekitar tahun 60 penggawa ya? Tahun Kamu jadi salah ingatan. Oh, tahu penggawa. Nah, ini kan maksud aku kebila dia ditunjuk jadi penjabat kriya. Nah, dia lagi gabung ke sini. Ini kan ada SK-nya, tapi aku tuh teringatnya tahun 72 gitu kan, ada ngecap namanya kriya Muara Gula Kalangan. Kira-kira tahun berapa pengingat Bapak tuh dia tuh ditunjuk jadi pejabat kriya. Amat tadi benar kemungkinan tahun 60 tadi jadi penggawa tadi kan? Oh. Ya, kita tahun itulah, tahun 70-an itulah. Oh, jadi sekitar itu amat 70 tidak masalahnya macam ini. Aku kan lah mau wawancara dia di dusun yang mau Puniran kan. Tahun 62 kan dia datang ke anu tuh. Nah, menurut dia tuh belum jadi kriya, tapi 63 dia lama itu apa 64 apa 63 jadi pejabat kriya macam itu. Teringat dia kira kakak tuh tahunan itu tuh. Sebelum Gestapu. Nah itu kan ditunjuk Krio kan? Kalau Gestapu belum. Hah? Belum? Belum, masih penggawa tadi? Masih penggawa, berarti sekitar 67. Arianya masih gabung sini. Masih bapak. Yang hansip itu mana gabung lagi. Mau tahun itu tahunan 65 gitu ya? Nambah apa kira-kira dia tuh lah? Kan 870-an. Oh, sekitar jadi lapar apapun 69 apa 68 ya?
Jadi namanya itu dia tuh penggawe dulu waktu itu ya. Penggawe. Nah, teringat tidak kira-kira oleh kakak tuh kan bahwa pernah tahun 76 itu apa namanya penyerahan dari pejabat Kriya Mat Supar tadi, M Supar tadi ke Kriya Hanan tadi. Teringat tidak kira-kira tahun berapa? Zaman Subri ya. Kemudian masih di yang ingat di pasti ini. Mas Hanon tu sekitar tahun Hanon tu jadi serius. Lah 80-an. Dia tuh ada nyerahkannya tuh maksud aku tuh apa 76 peresmiannya di SD Kalangan tuh. Nah, ada Bupati M. Saya Sohar. Nah, pernah datang ke Margule Kalangan 76 tahun 76 itu kan. Karena pacak tahun 76 itu menurut sejarah ya pernah sekolah situ. Kelas 5-nya masih di Masjid Kami Menahi Al Muzakir. Nah, kali ke sana tahun 76. Nah, di situ tuh ada peresmian di hari Jumat di Mamang Puniran tuh kan. Nah, pokoknya saat itulah Kriya Hanan tuh nyerahkan dari Mat Supar ke Kriya Hanan tuh. Itu kan mundurkan diri gitu. Tahu aku tu jalan berkecimpung di Kalangan tu di luar ni. Tapi sepengingatan dulu. Cuma ingat saja kan. Ada yang dulu saya Suharan itu sana. Bersebika SD itu sekaligus bersebika dusun itu. Jadi taruhlah mekar dusun kami Margule Kalangan tuh zaman Kriya Ciambon tadi ya, bapangnya kakak tadi ya. Jadi sekitar tahun 1960 itu ditunjuk penggawe ya. Kemungkinan apa-apa dia 66 apa dia ditunjuk pejabat Kriya tadi ya. Menurut pengakuan yang anaknya itu, nah sekitar tahun 75 dia itu ngundur ke diri Mat Supar tuh kena sakit tadi, jadi dilanjut ke Hanan. Nah setahu sepengingatan penunjukan Kriya Hanan tuh pemilihan apa langsung saja ditunjuk? Langsung ditunjuk saja. Kata jadi pilih macam mana tadi ya? Oke. Ingatan aku ditunjuk. Ingatan ditunjuk. Jadi itulah Kak ya, terima kasih. Bahkan ini merupakan suatu sumber atau referensi bagi kami, akan kami gali lagi. Jadi terima kasih. Ini merupakan sejarah. Jadi kelahiran tahun 40 apa tadi? 46. Jadi lapsak, setaku tahun 62 atau 60-an tadi kan. Nggak teringat ya? Nggak 74, tahun 62 aja nggak teringat. Teringat masa aku tahun umur itu lah besar juga kan? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 10 Agustus ya? 10 Agustus 2020 akan mewawancarai salah satu dari keturunan Kriya yang pertama di Desa Muara Gela Baru. Jadi langsung saja yuk. Aku bertanya, siapa nama yuk? Herianti. Tahun kelahiran yuk? Tanggal 6 bulan 9 1969. Jadi tahun 1969. Ayu lahir di Muara Gula sini. Jadi Ayu lahir tuh di sini. Nah, seingat Ayu, waktu Ayu lahir tuh, waktu kan mungkin sekian tahun berikutnya, lah cerita memang lah jadi Kriya lah. Jadi seingat Ayu waktu apa Mamang bercerita. Tahun berapa jadi perkira dia tuh jadi Kriya pertama kali itu? Pokoknya waktu zaman PKI itu tuh ujinya dia lah menjadi kades ya. Jadi Kriya. Kriya. Waktu aku lahir itu masih ujinya dia jabat. Waktu itu kan ada fotonya, tapi menahi cara itu lengit deh foto itu. Nah kan foto aku tuh masih kecil waktu itu ya, kalau ke sekitar umur 9 bulan 10 bulan ya. Nah ini nih foto Mbak masih jadi Kriya. Nah waktu itu. Sampai tahun berapa Ayu? Ingat dia itu? Entahlah. Waktu itu dia nyerahkan ke Mamang Hanan. Tahun berapa dia ingat Ayu? Aku dekat sekitar tahun berapa lah ya? 7 berapa ya? Sekitar Mei itulah tahun 70. Itu di aku Mamang Hanan tuh mulai jadi. Itu tahun 74 kamu dia salah. Mamang Hanan. Nah, waktu itulah dia itu nyerahkannya ya. Karena sangkan diserahkannya tuh dia sakit. Dia sakit, jadi dia ngundurkan diri, diserahkannya lah. Dengan nenek Hanan tadi. Mamang Hanan tuh kan sekdes istilahnya dulu ya. Dulunya Amenyahi. Dulunya tuh wakil kades Kriya. Laki Kriya dulunya tuh.
menaik sekdes istilahnya. Jadi kalau di rumah kita di situ tuh katik lagi apa? Saya bekas surat dia. Kalau dikatik lagi. Katik lagi. Jadi aku pernah ada di rumah tuh kan. Aku nemu kan kajiku tuh lebih sampai 19 tahun 72 tuh dia tuh masih nanda tangani surat keterangan kelahiran ayu aku. Jadi keri itu. Nah, disitulah aku ada bukti bahwa bukti titik tuh dicapnya. Nah, apa namanya? Pengayuk tuh M Supar tuh nanda tangan, dicapnya sebagai Krio tadi. Nah, di situ masih ada. Tapi lah agak buruk. Nah, maksud aku tuh kan. Tahun 72. 72. Berarti 72 ke pucuk tuh masih. Jadi sebentar karena perkiraan aku tanya-tanya dengan tadi dengan Mang Husin kemahi. Jadi tahun 69 tuh lah jadi Krio. Nah, ditanya ke dengan Mamang Puniran kan Mamang Puniran dia datang sini tahun 1992. Nah, tapi dia tuh lupa ingat, seingat dia tuh apalah jadi Krio, apalah belum. Jadi menurut kata Mamang tuh, baknya Ayuk tadi. Dia tuh tahun 62 dia tuh datang ke sini. Nah, jadi maksud aku seingat Ayuk dia pernah bercerita dengan Ayuk kan, berarti tahun Gestapo tuh dia lah jadi Krio lah. Jadi mungkin dia Mamang Pasuni tadi lupa dia tuh kan. Jadi masalahnya ya, itu tuh dia tuh cerita ya. Aku nih ngomong waktu itu kan cerita masalah ini ya. Mak itu cara kita berkeluarga ya. Mak waktu zaman PKI itu ngeri mak tadi ya. Jiku apa mak bak di mana jiku? Dede jiku ai bak dengan jadi Krio jadi itu. Ai bak dan jabat begini. Jadi susah deh debat di penjabat ai deh pula cepat tadi ya. Mamang meninggal tuh tahun berapa? Ya tinggal deh, aku lupa ingat dulu. 95 ya sekarang. Bulan tanggal 9 baru tinggal 19 bulan 11 95 tuh 95 ada deh tuh di makam nih. Jadi maksud aku tuh sayang maksud aku tuh dia lah meninggal kita belum sempat jadi sedang kayak tua-tua di labes sebenarnya ini yuk tinggal lagi Mamang Puniran itu tadi. Sekarang berada di kediaman salah satu anak dari Bapak Kanan Krio Desa Muara Gula. Baiklah, yuk. Jadi aku bertanya di sini. Ayo kelahiran tahun berapa? Tahun 53. Tahun 53. Ayo lahir di mana? Di Margula Dalam. Di Margula Dalam ya. Apa namanya tinggal di sini tahun berapa? Ingat tidak ngalih ke sini? Ke Margula sini. Agak kecil juga. Belum sekolah. Nah, kalau ayo jadi dengan kakak nih tahun berapa? Tahun 73 ya. 73. 73. Waktu jalan tahun 33 tuh nenek tulaan tuh jadi Krio belum? Belum. Jadi masih Mas Supar ya. Berarti sesuai dengan fakta yang ada tuh perkiraan sekitar tahun 74 dia jadi Krio. Apa setahun dia menikah tuh? Apa tahun berapa? Ingat dia? Barangkali sekitar tahun 74 75 lah dia tuh. 74 jadi Krio tuh ya. Kami lah dari Linggau karena lah di Linggau. Dia jadi Krio. Dia lahirnya dari di sini. Tahun berapa balik Linggau tuh? Aku tahun 73 tuh ya. Tahun 73 tuh lah. Tapi pas ayo kawin tuh belum jadi Krio dia. Berarti sesuai dengan ada yang datang itu tuh tahun 74 ya. Tahun 74 apa tahun 75 itu ya. Tahun 75 jadi. Nah, ayo sekolah di sini. Sekolah di SD situ? Di SD situ, di SD situ. Berarti tahun berapa tamat? Tamat ini ayo. Tamat tahun berapa tamat? Singkat Lauden PKI ya. Lauden PKI. Ayo balik lagi ke sini tahun berapa? Dari Linggau. 88. 88. 88. Jadi tahun 88 lah ke sini. Jadi lah selesai lah zamanan Mang Husin ya. Zamanan Mang Husin jadi jadi kadesnya ya. Karena Mang Husin itu tahun 84 sampai 90 kan. Dia dia Mang Husin mundur ke diri 90 sampai 94 dia Lala Abdus Somad tadi. 94 sampai 2003 Mamang Nohman tadi. Jadi ayo tahun 73 tuh belum jadi kan. Kate apa ada cerita dia jadi waktu jabat tuh kena yuk kate di sini ya. Di Paca. Tapi yang mau perkiraan ayo yang pasti itu pasti di pucuk tahun 74-an ya. Karena kap ayo nikah tahun 73 belum dia jadi Krio. Oke, jadi disitulah. Jadi kita tanya dengan yang lain itu
Jawabnya sekitar 75-an jadi itu kan, aku tuh terus cek faktanya tuh kan. Jadi ayo anu tuh dari Margula dalam tuh dia tinggal pindah ke sini tahun berapa? Tidak baca. Oh, semingat ayo. Belum sekolah pokoknya kau pindah ke sini. Kalau sekolah tahun sini tahun berapa? Sekolah di SD Ulu situ. Di zaman Gestapo. Tahun 60-an kan, sekolah. Oh. Kami ya. Oke. Jadi makasih ya. Itulah informasinya. Jadi kami pecah narik kesimpulan memang benar sekitar tahun 75 atau tahun 4 itu ya. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 6 Agustus 2020, saya selaku Kepala Desa Muara Gula Baru akan membuat sejarah terbentuknya Desa Muara Gula Baru. Dan di samping saya ini ada Kepala Desa Muara Gula Baru periode 1090 sampai 1094 dan periode 2003 sampai dengan 2008. Jadi Bapak Husin Basri 1984 sampai 1990. Jadi saya ralat periode 1984 sampai 1990 dan ini sampai 1998. Bapak ini Bapak Husin Basri, ada beberapa hal yang kami tanyakan. Bahwasanya terbentuknya Desa Muara Gula Baru ini tepatnya tahun berapa? Tahun 74. 1974. 1974 itu telah berbentuk desa apa masih berbentuk desa Waktu zaman Margo itu kan pengapasan Margo tahun 79 gitu. 1999. Sampai 9. Desa dusun ini tani sama Margo itu waktu itu untuk salah pembarap Juki apa apa itu dulu. Namanya ke SK tuh, SK dusun ini. Petaninya dia dikasih sekali. Jadi itu bisa dengan 30. Di Marga, jadi SK-nya ini SK Marga ya. Kantor Marga. Jadi dulu tuh di kantor Marga tuh kita nih masuk Marga. Marga, Tamblang, Batang. Nah, di zaman di tahun 1974 ini kepala desa itulah disebut kepala desa apa masih Kriyo. Kriyo. Itu bisa. Jadi mencau. Jadi nama dusun Margo Tamblang Pembogung wilayahnya Margo sampai Penolawan. Itu Margo Tamblang Pembogung. Tanjung Beringan, Depok, Ibu Kelas, Tanjung Jati, Penolawan. Ini itu Margo Tamblang Pembogung. Terus kalau di zaman Krielan itu apa suhang gitu? Di Mustak Kate itu ada perangkatnya. Kate. Jadi Krie itu suhang tuh lah. Krie super tuh lah. Mustak Supar nih, Noam Supar nih suhang jadi Krie terus di Kate ya. Sudah ditunjuk secara aklamasi tadi. Tahun 69. Dia bertujuh tahun 69. Jadi tahun 69 lah jadi Krie deh. Penataran peternakan belum suka gajinya pun. Bilang itu kan. Dia ngaku itu habiskan alam rumah mungkin. Ini loh, ini gimana?
warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 10 Agustus 2020. Sekarang ini saya bertempat di salah satu istri dari pejabat kepala desa periode 1990-1994, yaitu apa nama kita, Mek? Au, nama? Au. Suryaya. Nah, Ibu Suryaya. Jadi Bek ya. Bibik kelahiran tahun berapa, Bek? Tahun 1945. 1945. Bibik lahirnya di Margula. Bapak Bibik tinggal di sini di tahun berapa? Apa? Yang di Margula Kalangan tahun berapa? Kira Bibik, ingatan Bibik. Aku mulai. Mulai lu bapak Bibik tinggal di sini. Mulai masyarakat mulai pindah san dulu. Sudah lah ke sini. Ke Mulai san di kecil. saya kecil je. No. Itu keruasin gue nya, itu kecil juga. Aku terlalu ke Kalam. Balik ke Kalang ke kecil juga. Kalau Bibik jadi dengan Mamang Sumatau tahun berapa? Itulah tahun 1961. Oh, jadi kelahiran 61. Jadi 1961 Bibik nikah tahun 61 tuh Bibik nikah dengan Mamang. Jadi dengan Mamang. Dia nikah 61 1961. Kalau Kang Ambi itu kelahiran tahun berapa? Siapa? Ambi, almarhum Ambi. Ambi itu tahun 1965. Oh, dia lahir tahun 65. Musim gerak itu. Oh. 3 bulan dia tuh. 3.000 bulan. Nah, Bibik di sini kan lupa Bibik. Mau pengingat dari Bibik bini Mang Noman ngatakan tahun 57 dia di sini lah jadi kan. Siapa? Bibik bini Mang Noman tahun 57 berarti kan Bibik kan banding berarti lah di sini lah. Nah, jadi Mamang kan bertemu di asrama sini kan? Bertemu di asrama sini. Dia balik di sini kan dia ada pindah operasi ke Bengkulu. Nah, baliknya tuh. Di tahun 61 tuh itu masih ada asrama tuh. Masih. Tinggal di dekat bila dibongkar ya. Nah, dibongkar tuh kami milu sana. Aku lah pergi ke pendopo berangkat itu. Tahun berapa Bibik? Aku tahun berapa ya waktu itu. Aku kawin tuh kan tahun 61, 1961. Belum dibongkar, masih gak ada kina. Dia ada kina, tapi dia lagi membentuk rami asrama tuh ya? Tidak, ibaratnya itu masih itu tegak, masa aku ya. Nah bukan maksud aku, Bibik jadi dengan Mamang nih, masih ada asrama apa kata lagi? Masih ada asrama, cuman aku tuh, ambil udah peresmian dulu ya. Terus ini berangkat ke Talangakar operasi. Itu. Jadi aku ditinggal di dusun. Nah, kawin tuh nyalala sekitar 3 bulan aku itu tuh peresmian tuh nyala dia balik kawin. Nah, dia operasi lagi dia tuh. Dia masih ada operasi sana balik kan. Nah, aku tuh masih tinggal 2 bulan di dusun. Aku berangkat pula ke asrama. Itu Pak Basir dulu. Pak Basir. Nah, Bibik Bibik sekolah di SD situ. SD, sekolah itu di SD. Sampai tahun berapa Bibik tamat situ? Aku tahu amon dek salah itu tahun 58 aku tamat tuh. 58 tamat di situ. Benar biriringan. Tahun 58 1960. Nah, itu ada tahun 61 aku nikah. 58 benar tadi. Jadi kalau Bibik warahmatullahi wabarakatuh, hari ini hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di kediaman salah satu istri dari Kepala Desa Muara Gula Baru periode 1994 sampai dengan 2003, yaitu Bapak M. Noman. Kami saat ini bersama istrinya akan melakukan wawancara tentang berdirinya Desa Muara Gula Baru. Jadi Bibik tinggal di sini tahun berapa? Pertama sekali datang ke sini. Tapi Bibik
pokoknya aku tuh Belanda di sini. Tahu apa ya Belanda di sini? Belanda di sini nih, ini stasiun di sini nih tahun 1917 dia berdiri mungkin. Madanya. Dia itu 1933 mungkin. Oh, masih stasiun di sini. Oh, itu kalau stasiun di sini nih 1917 dia ini berdirinya. Oh, nah pernah ditunu menurut sejarah kutanya tuh nyela di do ikule. Oh. Tentara 1933. Oh, betul dia tanya lagi. Jadi Bibi pernah sekolah pernah sekolah maksud aku. Di SD yang di SR. Sekolah, guru kami guru Soleh. Sampai tamat Bibi. Guru Soleh, guru Zawawi, guru Megang. Tahun berapa Bibi tamat? Tahun 56. Oh, jadi tahun 1956. Setelah itu Bibi jadi mamang kan? Tahun 1997 lah ujungnya. 1997 taruhlah. Karena anak Bibi yang pertama kelahiran tahun 1959. Lah di sinilah. Di sinilah tahun 59 itu. Nah, pas Bibi di sini tuh maksud aku memang kan begawi di stasiun. Stasiun. Jadi begawi di stasiun ini, stasiunnya Lade ya. Lade. Terus masjid kita yang lama tuh Lade lah. Lade ya. Kapu bapak membuat jatuhan hang bapu dia tuh. Hang 9 menurut anu lani, bangun itu lani ngateka menurut sejarah tuh tahun tadi data keruan kan, menurut tanya datanya tuh hang 9. Hang 9 tadi itu masuk bapak tuh siapa nih nama bapaknya Bibik tuh? Nauri. Nauri. Itu pernah jadi Nauri tadi ya. Itu galak bepupu padi pula galak membangun. Jadi Bibik itu memang tahun itulah tinggal di sini ya. Tahu. Saya Kepala Desa Muara Gula Baru saat ini akan mewawancarai istri dari Kepala Desa Muara Gula Baru periode 2014-2018, istri dari Bapak Rusdiak. Saya bicara sekarang dengan Ibu Herma Dewi. Aku mau bertanya, pertama sekali menanyai sepengingat Bibi tentang sejarah berdirinya dusun kita ini. Saya tahu Bibi tinggal di sini tahun berapa? Mengalih sini? Tahun 82. 82. Bibi pernah sekolah di SD situ ya? Pernah. Dari kelas 1 sampai ke tamat ya? Dia kelas 5-nya ke Prabu Mule. Kelas 5-nya di Prabu Mule. Kelas 6 ulang lagi. Kelas 6 ulang lagi di sini. Tahun berapa Bibi tamat SD? Tahun 77. Tahun 77. Berarti waktu persemian SD di sini, waktu ada persemian dusun tahun sekitar 76, ada Bibi di sini? Ada. Jadi ingat Bibi yang meresmikan itu kan, kalau je Mamang Puniran, bahwasanya tahun 76 itu ada Bupati Saisohar datang ke sini, dia pakai gong, dia meresmikan dusun kita. Nah itu meresmikan dusun kita itu apa namanya? Apakah Muara Gula Kalangan, apalah Muara Gula Baru? Tahun 76 itu lah ditulis dusun Muara Gula Baru. Jadi tahun 76 itu diresmikan di sini, nyelalada dikumpul kasih itu salah Madari kan? Haji Said memborong. Haji Said burung SD ini Haji Said bapaknya Bibi itu yang burung ini kan, maksud aku yang tadi Kak yang yang kumpul di sini waktu itu tuh di Mamang Puniran tuh Lala Mama Dali, terus masuk Par, Hanan, termasuk Haji Said, terus masuk Pak Aku, terus apa lagi? Pus Kerami. Nah terus sepengingat Bibi kira-kira tahun berapa lah masuk Par jadi krier, pejabat krier? Masih SD. Masih SD? 75 tadi? 74 gitu. Kalau dia tuh 74 ke bawah gitu. Tapi dia ingat Bibi apa tahun 60 apa 63 dia? Dia baca aku. Dia kecil aku kok sadar baca lama super. Lama super lah Be ya. Jadi dia baca sebelum itu tuh Be. Karena apa namanya? Mamang Puniran tuh dia datang ke sini tuh tahun 62. Kemana masih di Jarangan dia kan. Dia tinggal di asrama situ. Nah, jadi belum masuk Par tuh jadi kriya. Masih bergabung baru dalam. Masih bergabung. Tapi kemungkinan jadi apa 63, apa pula 64. Jadi menjadi pejabat di situ. Kira-kira Bibi kalau di dusun dalam tuh dia keluar siapa lah? Ya pacak wawancarai tentang kabila dia ni kan. Dia ditunjuk pejabat kriya tuh. Yang super. Bapak nama. Mati.
juga mah, nggak usah. Kalau kakak di sana. Begini. Anu Be, terus ini sehubungan dengan ini apa yang disampaikan untuk generasi berikutnya, terutama tentang kemajuan dusun kita Muara Gule. Silakan sampaikan. Nah, saya menyampaikan, apalagi kades sekarang ya. Nah, saya tolong SD ini kita majukan. Seumpamanya kan banyak kendala. Kata masyarakat, maklumlah ya, saya tahun 2021 pensiun. Jadi sebenarnya taruhlah tidak di sini lagi. Jadi saya sampaikan kepala desa, tolong SD kita ini kita majukan. Semuanya kata masyarakat kurang agama. Nah, bagaimana kita apa mengadakan pengajian, apa memanggil kita ini, apa kita seperti pesantren lah, pesantren kilat. Nah, saya tanya dengan masyarakat, kenapa banyak ke Tanjung Rama? Mengatakan karena agamanya kurang. Jadi, saya harap minta tingkatkan agama. Nah, lagi masyarakat nih, dia mengatakan kalau di Tanjung Raman dapat gali bantuan, semua dapat bantuan. Jadi saya minta dengan Pak Kades juga, bagaimana kalau masyarakat yang sekolah sini supaya dapat tidak tanpa kecuali dapat bantuan semua seperti Tanjung Raman. Katanya di Tanjung Raman itu dapat bantuan semua. Itulah kendalanya di SD ini. Nah, masalah bukan saya muji ya, SD kita ini memang selama ini memang adanya, tapi sekarang bukan saya muji, yang tidak ada Ibu Sita. Kepemimpinan Ibu Sita ini bolehlah ya. Semuanya pekerjaan, baik pelajaran, baik guru berkemajuan ya. Sedangkan SD kita Muara Gule ini tahun 2000 dapat 16 atau 17 kita dapat ranking, dapat juara. 16, 17. Nah, SD kita ini ya sekabupaten nomor 2 nah gitu. Nah, berarti kita ini masalah itu tidak turun. Nah, saya himbau dengan kepala desa. Nah, kendala itu karena katanya agamanya kurang, jadi kita tingkatkan bagaimana. Nah, karena kita ini kalau kita balik Tanjung Raman kalau kita malu banget, kita habis murid. Nah, masalah bantuan itu anak mau diwe ngapa sih anu kamu kata bantuan kan. Nah, jadi saya dengan Pak Kades mohon misalnya dapat kegala bantuan untuk nah, inilah saya sarankan dengan Pak Kades kalau soal masalah belajar mengajar saya kan sudah maju di SPC ya, di bawah pimpinan Ibu Sita. Nah, itulah harapan dari saya, semoga Bapak Kepala Desa bisa membantu SD ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 11 Agustus 2020 saya berada di kediaman Bapak Agopar selaku tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Muara Gule Baru. Saya akan menanyakan sejarah tentang berdirinya Desa Muara Gule Baru. Baiklah Mangga, aku kebetulannya yang pertama coba Mamang cerita kah mana nih yang sejarah dusun ini menurut yang Mamang ketahui. Nah, masa dusun kita ini namanya Kalangan Muara Gule. Masuk ke Met 4 dusun Muara Gule Lama. Nah, lantas karena kemet istilahnya jadi di kepala penggawe. Penggawenya Ahmad Supar ya namanya itu ya? Ahmad Supar. Penggawe. Jadi Mamang diam di sini tahun berapa? Tahun 75. Mamang datang sini sama 75. Oh. Mamang datang ke sini ini SD kita yang di sini masih di sana, apalah di sini lah. Di sana. Masih di sana. Masih di Ulu sekolah rakyat, sekolah dasar. Nah tinggal dia Mamang ke bila je membuat ini. Di SD. SD. Tahun 76. Tahun 76. Nah, menurut aku mewawancarai Mang
Kuniran bahwasanya meresmikan dusun kita nih Bupati Sai Sohar. Jadi di SD sini, ingat di Nah, benar ya, saya Sohar meresmikan. Oh, di SD kita sini katanya. Oh. Jadi dibentuknya desa itu tuh tirai Sai Sohar tahun 76 tuh ya di sini. Jadi Bukan sekolah SDM, resmi sekolah dusun. Nah, terus asrama ini lah kosong lah memang sampai sini ya. Asrama ini kosong kita sini ya. Tapi setahun kukiraku tahun 62. 61 kosong. Tahun 61 kosong. Ada 2 unit dijadikan sekolah. Ditinggalkan. Kebetulan mutong pula. Ketunon. Kalau stasiun sewaktu memang sampai di dusun ini lah ada lah mang ya. Ada. Ada sekolah rakyat lagi lah. Sekolah rakyat juga lah ada lah. Zaman Belanda gitu. Jadi di sana lo stasiun kan tanpa puluhan. terus mang kalangan tuh lah ada lah ya. Kalangan lah ada lah. Jadi gitu. Belanda kalangan tuh. Stasiunnya zaman Belanda ada. Nah, terus makanya sepengingat mamang kan berarti kalau mamang tinggal sini lah pacak ingatnya karena menurut mamang kira-kira kalau di dusun Muara Gula Lama itu ya masih hidup menahi ya pacak kami gali datanya bahwa membuktikan tuh Mak Supar tuh menurut ceritanya itu kan pernah jadi kriya. Nah, aku plak PD kriya apa tuh akunya kan. Nah, kami tuh melacak macam itu kan. Nah, kira-kira siapa yang masih? Kalau Densari. Dia kan ada lah Densari. Kalau kan itu kata lah Ciampun dulu. Sama Sepan lah di Palembang. Nah, itulah. Tamrin lah mati. Kalau pantai kami ni lah mungkin yang paling tuanya generasi itu. Muhammad Asini tu? Dia lah. Umur mamang main berapa? Umur main ni? 70, taruhlah 76 lah. 76. Orang mikir. Di lah 76. Jadi kalau tuh dia keluar pastinan mang ya. Apa Mas Supar itu jadi kriya apa? Kalau Mas Supar itu yang pastinya penggawa. Penggawa pastinya. Bukan kadus ini penggawa. Penggawa. Mungkin dia pula jadi pejabat ria di Dekerwan. Gara-gara Mardi Lundakan itu dulu. Mungkin jadi pejabat ria pula. Kukira jadi pejabat ria itu ancang-ancang dah dirikan ini jadi dusun tu lah. Kita juga kalau pejabat. Kalau nian maksud aku tuh kan dia tuh pernah tapi kamu ke 65 dia kemungkinan makanya dia dusun kita nih terbentuk nih kan. Tahun 76 resmi kades. 76. Pas kami kesini tahun 76. Risa itu pertama sekali masih sekolah di Ulu kelas 1. Kan setahun. Setahun terus ngalih sini. Nah, udah sekolah nila jadi maka dusun jadi. Sai Sohar meresmikan di sekolah sini. Sekolah sini. Petani kak. Punya rumah sekolah SD ini berdiri resmi, terus meresmikan dusun. Sempat ada nih. Beriring lah. Setahun Setahunan. Cuman dulu sekolah audemnya. Jadi dulu ke sekolah aku dari berdiri tadi. Nah, waktu peresmian lah kata Rukala langsung peresmian dusun tadi ya. Oke, makasih Bang. Jadi Mang apa pesan Mamang untuk generasi berikutnya yang disampaikan tentang pemerintahan dusun kita ini? Sampai oleh Mamang. Pokoknya mudah-mudahan artinya segala pejabat, rakyat, pokoknya pacak membina dusun ini, kalau mana maka jadi dusun yang sebenar-benarnya dusun. Artinya dusun pacak berdiri sendiri, rakyatnya aman, kalau pacak makmur. Habis Mang, nanti sampai kata lagi. Oke, terima kasih Mang ya. Jadi itulah ini akan nambahkan referensi bagi kami dan kami ini juga ngumpul ke sekumpulan kita skala kecil lah, setaku yang tua-tuanya ke kami kumpul kah. Nah kita ini ke musyawarah, ke nentap kah. Akhir jadi dusun kita nih kebilangnya. Aku tuh sebenarnya dari dulu. Bertanya dengan Bibe karena menurut ingat aku Bibe ini mungkin lama tinggal di Marguna nih ya. Aku ini lagi nelusuri sejarahnya berdirinya dusun kita ini kan. Jadi menahaya aku tanya, Bibe tinggal tahun berapa kelahiran Bibe? Tidak ingat lagi.
Bibi pertama sekali tinggal di sini tahun berapa? Di dekat rumah ni aku. Oh, kena bapang Bibi Nenek Madali itu kan termasuk pendiri dusun sini. Oh, rumah besar panjang di sini yang lama. Maksud aku Bibi di sini apa? Kriya Mak Supar tu lah jabat lah. Setahu Bibi. Oh, tinggal di tahun apa? Tapi tinggal zaman Gestapo apa. Kena aku ni ya. Heeh. Tingkan aku kerja kadang kami lu bapak sini kadang ni undo jadi aku ni jadi dia keluar aku. Bukan pengingat Bibi, maksud aku kan Bibi berjualan di sini kan? Maksud aku kan tahun 70 kalau berjualan sini Bibi, lada lah. Tahun 70 lada, tahun 69 kan lah di sini lah. Lada. Itu maksud aku tuh kan. Zamanan Mamang Poniran di sini Bibi kan sini belum? Apa belum? Mamang Poniran. Beneran. Lah di sini lah. Dari sini. Oh, berarti Bibi tuh nah jelas juga tadi Mamang Poniran sampai ke sini nih datang ke sini tahun 62. Itu Jadi pengingat Bibi jadi tahun apa PKI ingat tidak zaman PKI pecah gerombolan. Aku tak ingat. Nah, itulah jadi kriya lah nih anu Mas Supar tuh. Tahu. Oh, lah jadi kriya lah waktu dia gerombolan itu tadi ya. Oke. Jadi itulah ya. Jadi Bibi dia ingat cerita ke apa? Memandang ingat ke sejarah dusun ini, dia ingat. Dia tak ingat. Oke. Dia tak ingat ya. Kenanya lah jadi. Kadang minggu ke dusun, kadang minggu di sini. Tapi zamanan PKI itu tuh Bibi lah ingat bahwa kriya Mas Supar tuh lah jabat lah ya. Jabat lah. Nah dia kalau dia nyerahkan dengan ini Hanan ingat dia. Dia ingat lagi pula. Entah siapa apa ngebak apa kan siapa. Dia keluar dia aku. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 10 Agustus 2020 saya berada di kediaman salah satu yang pernah menjabat sekretaris desa pertama kalinya. Jadi karena berdasarkan SK Gubernur tentang penghapusan marga bahwasanya tahun 84 itu pertama kalinya sistem pemerintahan berubah dari marga balik ke desa. Jadi ini merupakan sekdes yang pertama jabat sebagai sekdes Muara Gula Baru, yaitu Bapak Arifin Yahya ahli Madiyah. Dia menjabat dari tahun 15 Juli 1985 sampai 1996. Baiklah, langsung saja. Siapa nama kita, Kak? Arifin Yahya. Arifin Yahya. Kakak kelahiran tahun berapa, Kak? Tahun Tanjung Ramon 22 Oktober 1954. Oke, terima kasih Kak ya. Jadi kami langsung nanya Kak. Kakak cemetu Kakak, seingat Kakak tahun berapa tinggal di sini? Sejak dari tahun 57. Di tahun 957 Ya. cemetu Kakak ada di sini. Jadi Kakak lah lahir di sini lah ya. Kakak lahir Tanjeraman. Tanjeraman. Jadi tahun 57 lah ada di sini. Oh. Nah, di sebelum ini jadi aku nanya Kak ya. Aku tadi mewawancarahi siapa bini kepala desa M. Nohman kan. Bahwasanya dia juga tinggal di sini sekitar tahun kamu jadi itu 59 tidak salah apa 57 di taman SD. 57 di taman SD kan. Jadi dia itu taman SD sekolahnya di situ Kak. Jadi dari dasar ke dia itulah ngatakannya bahwa Bapak M. Supar itu lanjabat lah jadi kriya. Jadi sengingat kakak, waktu kakak di sini itu M. Supar itu lanjabat lah kriya. Ya. Jadi lanjabat kriya ya. Dapat tahun 57 itu kalau dulu itu darul penggawa. Penggawa. Penggawa mewakili dari penduduk Tanjeraman. Tahun 57 itu kan. Jadi kalau tahun 75 dia dah kan. Benar. 57 ya? Tahun 75 itu. Di bawah tahun 75. Tahun 57 itu kakak itu terus terang aja. Tahun lahir 54 ya. Artinya kakak umur 3 tahun. Budaknya dia keluar. Jadi kita ngambil ke yang kelahiran anu tadi kan. Bini Antani tadi 54. Nah, oke ya. Kakak di sini yang seingat kakak sekolah SD itu tahun berapa? Masuknya pokoknya aku tuh sekitar tahun 63.
Oh, kakak sekolah kelas 1? Tahun 63, tamat tahun 68. Oh, tamat tahun 68 kayak SD. Terus kak, apa namanya di Sanungan ini siapa guru ngajari kapu kakak tuh? Guru banyak, guru kepala sekolahnya Emno, Emno. Bapang Pahrul. Oh, Bapang Pahrul. Kalau gurunya masih hidup, masih ada di Guru Menahi? yang masih hidup Menahi, kalau kacil lagi. Hati lagi. Bahasa dia gurunya itu dulu, guru Mesadam, guru agamanya Guru Hasan Basri, lah mati pula. Kapan yang anunya tu guru Saman Jember Semenda. Ada lagi guru-guru Mesadam, guru Saman. Nah, lama-lama tahun sekitar tahun berapa kepala sekolah tu berhenti tahun 64 apa? 65 dari Emnoh tadi diganti Arpan. Dari ganti Arpan baru Guru Arif. Oh, Guru Arif Tanjeraman itu ya? Jadi tahun 68 kakak tamat. Itulah bapak lokal, masih 3 lokal tuh lah. 3 lokal itulah. Cuma pernah tahun 66 ada sekali kelas 5 ke kelas 6. Pada waktu itu dia pindah ke asrama tentara. Oh, jadi tahun 65 tahun 65 66 apa 66 apa 6566. Pernah pindah ke asrama tentara. Cuma di kelas 5 ke kelas 6. Oh, berarti karena oleh nak melengkapi masuk ke akap galau tadi. Oh, jadi kita kena kakak lah nyinggung asrama. Nah, tahun 65 66 itu lah kosong asrama kita. Kosong asrama. Oh, yang dia ada tahun 63 64 itu masih ada entah beberapa orang karena anak tentara pada waktu itu ada yang sembarangan dengan aku. Oh, cuma jadi namanya aku tidak ingat lagi. Aman nama bapangnya baca aku. Oh, jadi setahu seingat kakak kan oh lah kosong lah diisi jemaah sebagian. Ada sebagian. Cara anon tinggal. Tinggal. Terus kalau kalangan setahu kakak sejak kakak lahir lah ada lah ya. Pokoknya sejak tahun 57 itu memang lah ada kalangan. Ada kalangan. Terus masjid kita yang lama Al-Muhajirin juga lah ada. Al-Muhajirin itu dia yang anunya menurut salah sekitar tahun 60-an. 60-an. Kalau dulu memang lah ada, cuma dia itu bukan bentuk masjid. Oh, itu masih langgar. Apa langgar, apa musola namanya kan. Oh, berarti maksud aku taruhlah ada lah yang lama. Stasiun juga ada kayak. Oke, terus kita balik ke tahun kakak 68 tamat kan. Terus cerita apa namanya pemerintahan ini kan aku berdasarkan kalau SK Mat Supar tuh dia telacak, tapi ada surat keterangan yang pernah dibuatnya itu yang di Humang itu dia yang nanda tangannya itu sampai tahun 72. Nah, terus kutanya lagi ke cross check mantan Trio Hanan tadi yaitu bininya Kak Amir tuh kan aku tanya kan itu tahun berapa dia nikah, bahwasanya dia tuh nikah tahun 73. Itu lo menjabat kriya jadi kami ke Linggau. Nah, sekitar 2 tahun jadi kan kami di Linggau, mak tuh ngatika ditunjuk jadi ria. Bernama 75 tadi kan. Kan aku tuh ngurus cek sejarah. Bertemu kan. Nah, jadi di situ. Nah, dari tahun 75 itu kakak ingat dia pemerintahan itu siapa-siapa maksud aku tuh. Apalah ada perangkat desanya apa belum? Kalau zaman Korea pada waktu itu belum ada. Cuma yang ada selain daripada kades, selain daripada ria, penggawa. Oh, penggawa itu sijat ya? Penggawa itu suti. Sijat. Waktu itu. Jadi kriya siko, penggawa suti. Jadi kapan ada lagi munian itu ketip di PT gaknya. Ketip, ada ketip. Ketip. Mau tidak salah, ketipnya Kiai Kuhar. Oh, ketipnya pertama kali dari zaman itu Kiai Kuhar. Dari zaman Rio itu Kiai Kuhar. Mat Arun tuh, bukan? Mat Arun tuh zaman Ade Husin. Oh, jadi ketipnya zamanan dia kan zaman Mat Arun pindah ke Pegaral mendekati ke Kaman Ali. Jadi zaman Ade Husin tahun 85 itu. Jadi kita balik jadi ketipnya itu nyelala Kiai Kuhar tadi. Jadi taruhlah zamanan itu sekitar tahun 75 sampai 75 ke bawah itu. 75 ke bawah itu zaman kriya masuk par itu kan menurutkan yang bibi itu ketika
tahun 57 itu apa namanya lah kriya lah jadi itu. Awal kriya. Kriya itu nenek anu Supar tadi itu kan sampai tahun 75 tadi. Kena ngundurkan diri dia sakit. Menurut aku juga tanya dengan Ayu Yanti kan anak Supar tuh. Dia tanya mau mana ceritanya. Ngomongkan bahwasanya tahun dia tuh pernah bercerita bahwa dia itu digentika tuh karena sakit. Jadi kan. Terus kita balik ke masa pemerintahan Mang Husin. Jadi Mang Husin itu Kak terjadinya penghapusan marga berdasarkan SK Gubernur tahun 1983. Undang-undang dasarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 79. Nah, sekian tahun baru diadakan penghapusan marga tadi, SK Gubernur tadi. Nah, nyelala terlaksana pemilihan pertama kali di desa kita ini. Nyelala pemilihan Mang Husin tadi. Nah, balik ke pemerintahan sini. Nah, kan pertama sekali di sini bahwasanya berdasarkan SK yang ada ini, kakak ini merupakan sekdes yang pertama kali katakanlah. Jadi ini merupakan sekdes pertama kali. Nah, kami minta jelaskan siapa saja perangkat desanya tuh di zamanan kakak. Di zaman itu. Dia itu ada 4 kaur. Pertama kaur umum. Nah, kaur umum ini kakak di Danau Udin kaur umum. Dia tuh ada kaur pemerintahan, namanya Somad. Ada itu kaur keuangan, kaur keuangannya Cik Umar, kaur pembangunannya Ahmad Basudi. Nah, kadusnya waktu itu kalau dia salah termasuk yang pertamanya lagi kamu kadus pertama satu nangalin, kadus 2 nyelal rusain. Di zaman itu kan terus ada menurut sejarah ketipnya tadi siapa? Ketipnya Mat Arun. Mat Arun. Mat Arun ninggal digenti M. Ali. M. Ali ninggal digenti Amir Rasim. Habislah masa ketip tadi. Terus apa namanya Kak? Di zamanan itu tuh tambah Rusain pindah. Dia ngundur ke diri itu, bukan digenti apa? Diganti jadi Amir Rasim kadusnya. Dia tinggal lagi. Pokoknya dia tuh minta bapak nyala dia pindah ke unit 6. Dia tinggal lagi sekitar tahun 85 lah. Kalau 90 kan. 90-an Kak ya? Dia pindah. Nah, terus Kak, tahun 90 Kades Husin Basri ini ngundur ke diri. Kakak terus masih jadi sekdes kan? Tetap jadi sekdes. Jadi masih sekdes. Cuma diganti oleh kaur pemerintah Nyala Somad tadi. Jadi meneruskannya. Jadi pejabat kadesnya tadi Abdul Somad tadi. Terus sampai tahun 96 juga terhadap sekdes ya. Yang jadi sekdes tadi. Nah, udah kakak jadi sekdes siapa yang ngenti kakak tuh? Minum kali ya. Ngentinya itu kalau yang Amud Salah Hairudin. Hairudin itu ya. Itulah di zaman Somad sampai ke zaman Nohman. Jadi melanjutkannya. Kenapa mengundurkan diri tadi? Jadi kakak tahun 96 tuh mundur ke diri. Siapa namanya? Mang Somad juga lah, dia kan dia tahu kan diganti nama. Dia kan 94 dia kan 94 mundur ke diri pemilihan kedua kalinya jelala Mamang Nohman tadi kan. Jadi zaman mundur ke diri kakak tuh masih zaman Mamang Nohman. Zaman Nohman. Jadi nyambung daripada 94 kan Somad yang mundur ke diri. Kadang itu disambung oleh Nohman. Nah, aku masih tetap sekdes. Jadi tahun 96. Nah, 96 itu baru balik ke Kak Hairudin. Kak Hairudin tadi baru zamanan Mang Husin kedua kalinya baru balik ke aku tadi. Oke. Jadi terima kasih Kak. Jadi apa namanya? Balik waktu kakak ada di sini kan tahun 60 berapa tadi? 63 kan? Kakak SD kan teringat. Nah, apa namanya rumah-rumah di sini nih? Mana bentuknya? Masih jarang-jarang, macam mana? Bentuknya jarang. Cuma dia ini ada rumah tuh termasuk banyak. Cuma tinggal, lepas itu menunggunya. Jadilah adalah bangunan masih belum ditunggu. Bangunan, cuma ada yang ditunggu, ada yang belum ditunggu. Nah, yang ditunggu di antaranya sekitar
Hang 30 jo. Kalau kamu perlu, kamu kan buatkan sket, istilahnya apa itu jalan. Kiri kanan, kalangan segala macam. Nah, kalau pacak itu dengan kita anukan lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami akan mewawancarai salah satu perangkat desa menjadi perangkat desa tahun 1989, yaitu Bapak Amir Hasim. Jadi Kak, kami sini datang bertanya ini tahun berapa nih Kak jadi perangkat desa tuh pertama kali? Tahun 1989. Di zaman kadesnya Husin Basri. Husin Basri. Ya. Ngantu jadi perangkat tuh ngenti kan? Rosain. Rosain. Balik terang. Ingat sapu-sapu perangkat desa tahunan itu tuh. Hairudin. Jadi Sekdes lah dia. Sekdes. Zamanan Husin Basri tahun 90 itu. Tahun 1994 itu lah dia lah Sekdes. Hairudin Sekdes. Hairudin Sekdes. Nangalim kadus 1. Nangalim, terus? Ahmad Basuni kaur umum. Kaur pembangunan. Kaur pembangunan. Rahman kaur pemerintahan. Rahman. Abdurrahman. Bukan Sumat kalau. Sumat. Pemerintahan terus? Itu Sangkut Ali. Sangkut Ali. Itu pemerintah. Tidak, masalahnya kan itu di SK tahun 90 apa Mang Sumat ngentinya tuh. SK Mang Sumat menjadi pejabat kepala desa tuh. Ya itu dengan itu Mamang Basuni, Hairudin Sekdes, ini Nangalim kadus 1, aku kadus 2. Kadus 2. Oke. Terus jadi itulah dalam Nah, sudah kan kakak ini termasuk juga ngentika Bapak M. Ali sebagai P3N. Tahun berapa itu ngentika? Tahun 2001. Tahun 2001. Dia meninggal tahun 2000 bulan 12 tahun 2000. Tahun 2000 meninggal. Lanjut, kakak ngentinya. Oke, jadi terima kasih kak. Jadi ini suatu data yang sangat berguna bagi kami dan akan kami simpulkan. Jadi ini merupakan sumber referensi bagi kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggal 10 Agustus 2020 kembali saya menelusuri salah satu narasumber untuk sejarah berdirinya Desa Muara Gula Baru, yaitu Bapak Nangalim. Dianya datang ke Muara Gula Baru ini tahun 1997. Jadi 1976. Jadi kami ralat dia datang ke sini tahun 1976. Sini Kak Nangalim, jadi namanya Kak Nangalim ya? Nangalim. Tahun kelahiran tahun berapa Kak? 49. Tahun 1949. Jadi kakak tuh tahun 1976 datang ke sini. Krio Hanan tuh lanjabat lah. Tahun 76, lanjabat lah. Krio Hanan lah maksud aku tuh. Lanjabat nih Krio, sebagai Krio. Lanjabat. Jadi tahun 76 kakak datang ke sini nih, yang jadi Krio itu Nenek Hanan ya. Terus tahun dia pelaksanaan pemilihan pertama kali pemilihan kepala desa, dihapusnya marga itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Tapi dihapuskannya itu itu berdasarkan SK Gubernur tahun 1983. Nah, jadilah 1984 itulah pemilihan pertama kepala desa di Muara Gula Baru nih. Nyalala Bapak Husin Basri tadi kan. Kakak waktu dia diajaknya jadi perangkat Aku jadi perangkat. jadi apa kakak? Jadi kadus. Jadi tahun 1984 itu kan kan pemilihan. Mungkin dia dilantik tahun 1985 kan. Kakak jadi kadus. Jadi kadus. Terus kalau kadus yang di Lew siapa? Rosain dulu. Jadi kalau yang di Lew itu Rosain ya? Iyalah Rosain pindah ke sini dipilih cuma digentili itu Amir Hasim. Amir Hasim. Jadi terus siapa lagi perangkat dia kakak ingat? Belum kati. Jadi perangkatnya sampai ke Nohman masih aku tuh lah. Bukan maksud aku tuh lah zaman ya itunya itu siapa? Ciumar. Ciumar. Siapa lagi? Hairudin Sekdes.
bukannya siapa dia sekdesnya dulu? Kan Arifin. Apa dia sekdes? Aku tinggi nggak lupa kamu sekdesnya. Oh, Hairudin lah, masa aku dia sekdes? Hairudin Nohman. Zaman Nohman. Oh, terasa zaman anu lah, Kak Arifin lah kalau. Kak Arifin, Oh, nyela lah, Kak Arifin lah kalau ya. Oh. Arifin Yahya. Oke, ini kan tahun 1990 mau sini ngundur ke diri. Oh. Terus nyela dijabat oleh Mamang Sumat tadi. Sumat. Mamang Sumat ini salah ini kaur pemerintahan. Sumat ini kaur pemerintahan zaman Dinilah adalah kaurnya nih Kak. Maksud aku dia Mana ada itu? Dia tinggal agak sap-sapu ya tadi. Mamang Basuni itu lah milu lah belum. Basuni lah dulu dia zaman sabu Musopar dia. Oh, dia lah jadi penggawa. Oh, jadi penggawa pertama tuh Mamang Masupar. Itu Basuni. Penggawanya. Siapa lagi penggawa seorang lagi tuh? Pati lah mau zaman itu. Jadi itulah. Nala balik ke Husin tanya lah balik ke aku. Penggawanya. Dia jadi kaur pula tidak salah ya? Siapa? Maksudnya apa dia? Jadi kaur dia dulu. Jadi kaur apa? Kaur pembangunan kalau salah ya? Kaur pembangunan dia. Basuni ini, masalah jadi ada pula dia nih. Oke. Jadi ingat jadi tahun 1990 sampailah Mamang Nohman masih kakak kades. Masih aku. Sampai selesai Mamang Nohman lah jabat pula ke Husin itu. Husin Husin 2 kali gitu kan? Oke. Lama dia salah 15 tahun aku jadi kadus. Jadi terima kasih Kak ya, informasi ini sangat berharga bagi kami. Jadi kakak tahun 1976 tuh pindah ke sini. Lama dia berdomisi di sini. Tinggal di sini, lanjabat jadi kriya itu nyelala kanan tadi ya. Oke, makasih. Kalau yang kedepannya aku ingat Kak ada segala sejarahnya tuh kan. Oke, jadi itu saja Kak. Terima kasih informasinya. Ini akan nambahkan suatu referensi bagi kami. Jadi kami simpulkan pengadilan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di rumah mantan ketua BPD yang pertama sekali di Desa Muara Gelagaru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu Bapak Sangkut Ali SIP. Jadi, Mang, kami datang sini nih nanya Kak yang pertama sekali sejarah Desa Muara Gelagaru yang sepengetahuan Mamang. Jadi Mamang tinggal di sini tahun berapa, Mang? Tinggal di sini tahun 88 Mamang pindah ke sini. Mamang pindah ke sini menurut informasi ketika Mamang ini pernah jadi perangkat desa. Ada? Pernah. Jadi tahu Mamang? Jadi Zamanan Mang Husin nih lah. Jadi zamanan Mang Husin ini ya? Belum, Mang. Siapa? Jadi zaman ini Hanan berarti. Tidak, Mang Husin lah. jadi sekdes dengan Pak Mardi. Sumat. Pak Somad. Ya sekdes. Jadi Bapak Mawardi itu siapa? Nohman. Sebelum Nohman, ini kan sini kan Mamang Husin ini ngundur ke diri tahun 90. 90. Nyala dijabat oleh kaur pemerintahannya jadi pejabatnya tadi Mang Sumat. Di zaman Mang Sumat tuh lah. Jadi tahun 90-an berarti Mang. Kalau di Mamang tadi kan? 90. Mamang jabat sekdes jadi. 90. Nah, kalau sebelum tinggal di Mamang tuh sebelum sapu sekdesnya. Aku Seripin. Jadi sekdes pertama tuh Mang Husin di zaman Mang Husin itu Ripin ya? Oke lah. Jadi tahun 90 sampai tahun berapa Mamang jadi sekdes? Sampai kurang
2 tahun lah. Oh, 2 tahun. Berarti tahun 92. Bukannya sehabisan Mamang Sumat, bukan? Bukan. Oh, jadi Nah, waktu Noman jadi, aku itu dihentikan. Oh, jadi Mamang Noman jadi berarti tahun 94 Mamang Tuhadu. Oh. Waktu itu dia berhenti waktu itu. Oh, tahun 94 masa Mamang Sumat ini sampai tahun 94 ini, Mang. Oh, jadi tahun 90 sampai 94. Oh, jadi sebelumnya itu Kak Ripin jadi sekdes ya? Oh, terus amo tahun jadi ketua BPD itu tahun berapa, Mang? 99, Mang ya? Baru betul. Lah zamanan Mamang Noman. Hanyalah Mamang Noman. Jadi dia Mamang Noman. Mamang Noman. Oh, kami nih sempat dengan Mamang nih kan aku ingat sama cerita yang kita BPD lah teringat karena aku nih pernah milu dia juga Mamang calon pula kan. Jadi teringat aku punya sejarah berikutnya. Oh, jadi terima kasih, Mang. Ada yang perlu disampaikan, Mang, untuk masyarakat atau generasi ke depan tentang desa kita nih? Ada yang disampaikan? Atau yang akan datang ya berusaha caranya lebih maju. Oh, terima kasih, Mang. Jadi kata lain apa ada selama ada apa pesan dan pesan Mamang disampaikan selama Mamang. Karena Mamang ini termasuk menahi sesepuh di desa kan. Tambah aku baru baca tahu Mamang ini pernah jadi sekdes kan. Itu yang tadi kan. Nah, ini merupakan sumber referensi atau data bagi kami. Lalu kami buat memanai ceritanya kan. Jadi tapi sekdes pertama itu perkiraan Mamang tuh nyala balik ke Kak Ripin tadi ya. Udah Mamang balik ke Hairudin. Oh, terima kasih, Mang. Jadi terima kasih. Itulah kunjungan kami pada hari ini dengan Bapak Sangkut Ali SIP. Rupanya pernah menjabat sebagai sekdes dan menjabat ketua BPD selama 2 periode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada dari 20 saya didampingi oleh Bapak Sapudin, pengurus masjid dan sekaligus tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat akan menanyakan beberapa hal tentang sejarah berdirinya Desa Menara Kelapa. Sapal kami bertanya, kakak kelahiran tahun berapa, Kak? Lahir tahun 1950, tepatnya tanggal 6 Oktober 1950. Jadi di sini, Kak, berarti kakak telah mengalaminya sekolah di sekolah SDR itu yang di Hulu itu kan? Ya, 3 lokal ya. 3 lokal itu sampai tamat kakak di situ. Alhamdulillah. Tamat tahun berapa, Kak? Tamat SD? Tamat sekolah rakyat di situ tahun 1971. Berarti kakak kelas 1-nya sekitar tahun berapa ya? Sekitar 1, kelas 6, tahunnya 60. Tahun 65 itu berarti kakak kelas 1 juga, kelas 1 teringat kan? Kelas 1 ya. Seingatan kakak, apa namanya? Pejabat masuk waktu pejabat lah. Waktu itu ya. Tahun 65 itu. Itu ada teringat kakak tandanya kakak teringat. Yang karena kita waktu itu baru sekolah, batas ingatan kita belum banyak peduli tentang desa. Karena umur juga tahu. Jadi yang aku tahu pemerintah desa ini Rio waktu itu yang tahu Bapak Ahmad Sopa. Jadi nggak tahu lah kakak tuh. Tahun satu kakak tinggal tuh dia tuh pejabat ya. Iya. Terus kakak tinggal tidak kira-kira menurut saya kakak Bapak pejabat Rio M. Sopal ini nyerah kejabatannya ke Bapak Rio Hanan. Kalau pasti dari Bang Sopal ini Rio Hanan kita teringat tanggal berapa tahun berapa kan cuman secara umum setelah
Sopar memang bahanan. Bahanan ya. Itu kreo. Terus Kak, kan SD ini mengalami pindah ke SR ini pindah ke Ileu situ. Nah, kira-kira Kak ingat nih tahun berapa? Lalu setelah yang aku masih sampai tamat itu tahun 71 itu terdiri dari 3 lokal ya. Pada zaman aku sekolah karena keadaan fisik hanya 3 lokal, pada waktu PJR kelas 1, kelas 5, kelas 6 masuk pagi, kelas 2, kelas 3, kelas 2, kelas 3, kelas 4 masuk sore waktu itu kan. Nah, terus ada program SD Impres, ada bangunan SD baru di Dusun Duo, Batu Simpang Tugo, seberang Simpang Tugo, Desa Morogolalam. Lalu kita membaca program Impres itu tahun 71, nanti sekitar tahun 70-an kan periode replika dulu 5 tahun kan. Itu mungkin 71 Impres antara 71 sampai 77 tuh. Betul. Jadi kayak dari yang sumber kami ada, yang pernah kami tanyakan bahwasannya ada siswa yang alami pas 5-nya di situ, tahun 76-nya dia di situ. Nah, sekarang Kakak teringat tidak? Maksud aku itu kan, nah tahun 76 itu pernah berkunjung Bupati Saisohar ke dusun kita nih, meresmikan katanya menurut Mamang Punerat, meresmikan dusun kita nih. Nah, Kakak teringat tidak pada kunjungan Bupati Muhammad Saisohar tahun 76? Ada di sini di Kakak. Aku Kakak tahun 76. Aku meyakini itu ada, tapi aku hadir atau tidak karena masih anak-anak. Mungkin aku kira waktu lagi midang kemana kan cari kita buka kan. Tapi beliau itu memang rajin kunjungan ke daerah-daerah kan. Pak Saisohar. Oke, jadi dia teringat kayak mungkin aku Kakak sekolah karena Kakak tamat tahun 71 mungkin Kakak lah SMA, Kakak tuh dari Timbang, aku di mana kan. Oke, jadi nah terus Assalamualaikum wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 Agustus 2020 saya bersama Ketua OM Desa Muara Gua Baru akan menanyakan beberapa hal tentang sejarah Desa Muara Gua Baru, pengetahuan beliau. Baiklah, saya ada Mawardi. Bahwasannya tahun berapa Kak kelahiran? 1962. Kakak sekolah SD-nya di sekolah rakyat sini? SR. Oh, di SR situ sampai tamat. Tahun berapa Kakak tamat di sini? 1974. Berarti masih di sana Kak ya? Masih SD-nya di sana. Kakak teringat nih bila SD kita pindah ke situ? Besar tahun 7 Kakak ingat tidak waktu itu, waktu peresmian di SD itu dihadiri Bupati Muhammad Saisohar. Masih ingat tidak kan Kakak tamatlah SD sekitar tahun 76 menurut ada, cuman dia tidak ada sampai Bupati ada. Oh, jadi dia ingat Kak ya. Terus pada tahun Kakak SD itu pengingat Kakak Rionya masuk par. Oh, jadi setahu pengingat Kakak sekitar berarti kalau Kakak 62 kelahiran sekitar umur Kakak itu 6 tahun atau 7 tahun ya? 7 tahun berarti 62, 63, 64, 65, 66. baru SD sekolah dulu 68, 69 baru kelas 1. Oh, 68. Berarti setahu Kakak lah masuk par lah 68 tuh ya? Penjabat Rionya ya? Oke, jadi terus sama stasiunnya nggak lama ya? Oh, kalau cuma tuh Kakak memang tinggal di sini ya? Oh, memang dari sini. Oke, jadi terima kasih Kak. Selanjutnya ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan untuk generasi kita ke depan ataupun untuk pemerintah desa sendiri sebagai saran dan masukan. Kami silakan. Rasa kita ke depan terus memaju sesuai dengan program pemerintah. Artinya dulunya baik, dan kita cari yang lebih baik lagi. Itu saja yang terjadi. Di zaman COVID ini, marilah kita sama-sama menghimbau keluarga supaya
protokol kesehatan itu menghindari artinya penyakit corona ini. Itulah yang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saat ini saya berada di rumah Ketua BPD periode 2014-2020, Bapak Presiden SPD. Di sini kami selaku kepala desa ingin memberi kesempatan kepada Bapak bahwasanya apa yang perlu disampaikan untuk generasi muda kita, khususnya pemerintah desa sekarang dan untuk generasi penerus nanti. Kami silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemerintah desa, kepala desa, Kanda Suludin yang telah memberi kesempatan kami untuk memberikan tanggapan ya. Alhamdulillah, kalau pemerintahan menurut kami, pemerintahan kami ini sangat berjalan sangat baik dan sangat tertata. Dan alhamdulillah kami masyarakat atau selaku BPD periode yang lalu, kami sangat mengharapkan ke depan ini pertahankan yang sudah ada dan perbaiki yang kurang baik. Untuk saat ini itulah kami beranggapan ini sangat baik dari kelihatan dari sistem pemerintahan sekarang, sistem keterbukaan dan lain sebagainya. Oke, habis tadi sampaikan. Itu saja. Ke depan juga itulah tadi sudah disampaikan. Jadi terima kasih, ini maka sebagai dokumen kami untuk melengkapi bahan kami dalam menetapkan nantinya akan dilaksanakan musdes untuk penetapan hari jadi desa kita. Jadi mungkin nanti diundang, kita berebut dalam panitia skala kecil baru kita tetapkan per desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.